Haleluya. Saudara, kita akan meneruskan seri khotbah. Boleh turunkan dikit ya. Menyembuhkan dunia yang hancur, saudara. Apakah dunia hancur hari-hari ini? Ya, saudara tahu dunia hancur. Contohnya apa? Perang, bencana, keserakaan. Dunia hancur, manusianya juga hancur. Ya, gereja Tuhan ikut hancur? Ada ya, ada tidak. Hancur semuanya. Saudara sekalian, ya dunia, firman Tuhan mengatakan dunia tidak akan menjadi lebih baik lagi. Saudara taruh apel di sini, minggu depan apelnya sudah busuk, ya kan, sudah layu, betul kan? Tidak ada saudara makan banyak saudara menjadi lebih sehat, lebih langsing, tidak ada kan? Ya, saudara tidak olahraga, tubuh saudara akan menjadi layu juga. Dunia menjadi lebih parah saat ini, amin, dibandingkan 10 tahun yang lalu, betul? Ya, karena dosa Adam kita tahu. Tetapi kehancuran dunia semakin menjadi-jadi, saudara, karena ulah manusia itu sendiri. Amin. Saya meneruskan firman Tuhan dari seri khotbah dari kitab Lamentation atau Ratapan. Ya, hari ini kita berbicara mengapa saya harus bertanya kepada diri sendiri ya. Kita perlu bertobat nggak, saudara? Ada yang tidak perlu bertobat? Ada ketika di surga nanti. Ya kan? Kita tidak perlu bertobat lagi di sana. Betul? Selama kita hidup dunia ini kita perlu bertobat. Kenapa? Karena kita semua berdosa. Sebagai umat Tuhan pun kita melanggar banyak sekali keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dan melanggar hati Tuhan. Betul? Tanpa kita sadari. Saya jangan pikir dosa, ketika saya membunuh orang, ketika saya mengambil barang orang, ketika saya memfitnah. Banyak hal ketika saudara tidak percaya kepada Tuhan itu sudah diperhitungkan sebagai dosa. Ketika saudara tahu kebaikan dan tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Betul? Amin. Jadi kita semua orang berdosa. Betul? Tidak, kita orang kudus, tetapi masih melakukan dosa. Oleh Adam kita terlahir semua berdosa, tetapi oleh darah Kristus kita sudah dikuduskan menjadi orang kudus, tetapi dalam kehidupan kita masih melakukan dosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, ya, pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita masih berdosa, yes. Saudara, saya ingin memulai sebelum saya masuk dalam pembahasan ratapan ini. Saudara ingat ketika ada seorang perempuan yang kedapatan melakukan perzinahan dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Ingat? Perempuan itu dibawa oleh tua-tua ahli agama masyarakat Yahudi di hadapan Tuhan Yesus. Ya kan? Mereka ingin mentes Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu semuanya firman Tuhan dan Tuhan Yesus tahu mereka ingin agar dia mengatakan perempuan ini harus dirajam mati. Tapi Tuhan Yesus tanpa menjawab banyak, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat bacaan kita mengenai cerita Yohanes 8:7-8 mengatakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, mendesak dan menjebak dia, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi mereka semua sudah pegang batu. Semua sudah pegang batu. Rabi, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan perempuan ini? Hai, apa yang harus kita lakukan dengan perempuan berdosa ini? Mereka mendesak. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar pertama. Oke. Ya, kalau nggak berdosa, lempar sekarang. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ada yang mengatakan ketika Yesus membungkuk dan menulis ke tanah, apa yang ditulis? Pastor Ari, dosanya. Dosanya. Semua ditulis. Saudara tahu apa kejadiannya? Satu persatu mereka meninggalkan kerumunan itu. Satu persatu, semuanya. Sampai tinggal Yesus sama perempuan itu. Tuhan Yesus membuka, semuanya berdosa. Siapa yang layak, siapa yang tidak berdosa di tempat itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berhak menimpuk perempuan itu sampai mati. Karena dia tidak pernah berdosa. Tetapi Tuhan Yesus yang punya hak untuk menghukum, dia tidak melakukannya. Dia katakan, apa? Saudara ingat dia katakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Artinya pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi.
Kalau kita jalani dulu hukumannya, baru boleh pergi, gitu kan? Kira-kira kan? Jadi kita menghukum dulu, baru boleh bebas. Begitu bukan? Makanya kita susah mengampuni karena kita ingin menghukum. Baru kita membebaskan seseorang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pergilah. Berarti dosamu sudah diampuni dan jangan melakukan dosa lagi. Saudara tahu siapa yang pertama kali meninggalkan kerumunan itu? Yang umurnya tua-tua, dosanya mungkin paling banyak. Ya, semakin umur mungkin semakin banyak. Tuhan Yesus menulis semuanya. Apa artinya saudara, saya ingin katakan ini? Bahwa kita semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak berdosa. Ketika saudara menemukan jemaat Tuhan di tempat ini, oh dia begini-begini. Hei, bercermin dulu. Amin. Ya, kalau Tuhan mengampuni dia, kalau kita menghakimi apakah Tuhan mengampuni kita? Kita berlaku seperti Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian puji Tuhan, kabar baiknya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita berdosa. 1 Yohanes 1 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita berdosa. Ayat 9, saudara, puji Tuhan. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya saudara, kalau saudara mengatakan, oh saya tidak berdosa, saya ya paling ngambil karet di toko. Ketika saudara motivasi saudara, ketika saudara tidak percaya bangun pagi hari ini, saudara sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar. Kalau kita mengaku dosa, cepat. Dia adalah adil dan setia. Amin. Nah saudara, Pak Adi khotbahnya lainnya, balik ke ratapan. Saudara, kenapa saudara? Beberapa minggu kita belajar tentang ratapan. Ratapan pertama, pasal pertama berbicara tentang Nabi Yeremia menuliskan puisi yang memilukan hati. Puisi yang begitu mendukakan seperti di tempat kuburan. Begitu kehilangan sesuatu. Pertama, pasal pertama kehilangan Yerusalem, kota yang agung, kota yang mulia itu. Hilang semuanya. Kita percaya di akhir zaman Yerusalem baru. Amin. Yang lebih luar biasa itu rumah kita. Nah, tetapi pada waktu itu Yerusalem hancur, yang dibangga-banggakan, yang dipandang di atas bukit luar biasa hancur. Hancur juga hati Nabi Yeremia. Dia menulis di pasal pertama. Pasal kedua, tidak hanya Yerusalem, bait suci hancur, saudara. Bait suci tidak berbentuk bait suci lagi. Saudara, saya bingung ketika saya membahas ini. Bait suci, tempat di mana Tuhan menyediakan tempat untuk menerima permohonan pengampunan, Tuhan hancurkan itu. Bait suci di mana setiap orang berdosa, setiap tahun membawa korban sembelihan, tebusan dosa, bagi keluarga, bagi pribadi, bagi bangsa, Tuhan juga hancurkan itu. Sudah bisa membayangkan apa sih yang membuat Tuhan begitu marah? Dosa apa sih yang membuat Allah sampai menghancurkan, melenyapkan bait suci dia sendiri? Bait suci bukan inisiatif orang Israel. Bait suci adalah kehendak Allah. Tempat Allah menumpukan kakinya. Nah itu pasal kedua. Pasal ketiga, kalau saudara baca pasal ketiga minggu lalu dijelaskan bahwa pasal ketiga itu ada 66 ayat. 3 ayat di setiap abjad daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ada 22 abjad ya, A sampai Z-nya itu 22 aja. Kalau kita 26. Jadi ada 3 ayat setiap abjad. Nah, pasal 3 ini mengungkapkan hati daripada Nabi Yeremia yang begitu pedih. Dia mengungkapkan, mencurahkan hatinya atas segala kehancurannya. Nah, kemudian di tengah-tengah dari pasal itu dia menemukan harapan. Sebenarnya dia sudah menemukan harapan. Kebenaran, yaitu di pasal pertama. Dia mengatakan Tuhan itu baik dan Tuhan itu selalu baik. Apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki, Tuhan tetap adalah Allah yang benar. Betul? Ada yang menyalahkan Tuhan atas situasi kehidupan saudara? Allah tetap benar. Saudara mungkin benar, perkataan benar, pembelaan saudara benar, alasan saudara benar, Tuhan Allah yang paling benar. Betul? Makanya kita harus bertekuk lutut, Tuhan ampuni aku. Lebih lagi aku menganggap diriku benar. Tuhan itu benar. Amin. Dan selama-lamanya dia benar. Nah saudara, di dalam kitab ratapan ini, kalau kita melihat saudara, kehidupan bangsa Israel, mereka begitu bangga dengan bangsanya, bangsa pilihan.
kehebatan bangsa ini. Dibela Tuhan, Laut Merah, Sungai Yordan, Yeriko, bangsa Kanaan. Begitu hebat bangsa ini secara bangsa. Kotanya begitu hebat. Secara politik, secara keuangan mereka begitu hebat. Tetapi semuanya itu berasal dari Tuhan. Ketika mereka berbangga diri, Tuhan tidak suka itu. Amin. Tidak suka diduakan karena semuanya berasal dari Dia, kemuliaan bagi Dia. Betul? Nah, kemudian ketika dihancur semuanya kan oleh Tuhan, seizin Tuhan, bangsa Babilonia menghancurkan semuanya. Ya, disinilah mereka sadar bahwa apa yang mereka pikir lakukan benar, apa mereka pikir semuanya baik-baik saja, tidak baik adanya dan tidak disukai Tuhan. Dan Tuhan menghancurkan semua itu. Ketika saya mengatakan menghancurkan, Tuhan mendidik mereka. Amin. Ada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan mereka. Karena mereka adalah bangsa pilihan. Mereka bangsa pilihan Tuhan. Ya kan? Selebih kita anak perjanjian baru, kita adalah anak perjanjian baru. Anak Allah. Ya, kalau saudara masuk dalam pendisiplinan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita semuanya. Amin. Tetapi apa yang kita belajar di sini? Dosa memperlambat kemajuan rohani kita. Ya kan? Dosa memperlambat kemajuan kehidupan pelayanan saudara. Bahkan dapat menghentikannya. Pelayanan kita, kehidupan rohani kita, untuk menjadi berkat, boro-boro kita sendiri stres secara rohani. Kita takut sama Tuhan. Saudara, dosa penyebab semuanya. Tetapi pertobatan memungkinkan kita bertumbuh dan berkembang kembali dalam kehidupan rohani kita. Ada amin? Amin. Di sini Nabi Yeremia, saudara, dia seorang nabi pilihan Tuhan. Dia mengenal hatinya Tuhan. Ya, dia mengenal bahwa Allah itu walaupun ngamuk sekarang, marah sekarang, seperti seteru bagi bangsa Israel, tetapi Allah tetap Allah, Tuhan bagi bangsa Israel. Amin. Dia belajar daripada pemazmur yang mengatakan, Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, kalau dia tidak mengenal Allahnya, dia akan mengatakan Allah marah sama seperti kasih setianya. Tetapi dia katakan Allah itu marah, murka hanya sesaat. Tetapi seumur hidupnya dia murah hati. Amin. Sehingga di tengah-tengah pasal 3 dia menemukan suatu pengharapan. Siapakah Allah itu? Kita lihat di dalam Ratapan 3, 21-24 mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Di sini pengharapan itu ketika dia melihat dosa, kehancuran, seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Pengharapannya habis, tetapi dia tahu pengharapannya di dalam Tuhan. Apa dikatakan? Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Amin. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Ketika kita dalam pendisiplinan Tuhan, ketika saat ini Tuhan mungkin murka kepada kita, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pergi dari hadirat Tuhan. Jangan pergi dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apa itu bertobat, saudara? Apa itu bertobat? Hah? Ya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, bertobat itu memang harus mengetahui segala kesalahannya. Banyak orang tidak bertobat karena tidak mengetahui kesalahannya. Kenapa mereka tidak mengetahui kesalahannya? Karena mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Dunia saat ini semuanya seperti baik-baik. Menjadi norma yang baru, norma yang baik. Karena kalau kita teliti melalui firman Tuhan, banyak hal yang salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Ya? Betul, saudara? Apa yang terjadi di dunia ini? Seakan-akan itu semua benar. Di Amerika bisa membunuh orang, bisa memiliki senjata dan bisa kapan saja membunuh orang. Dan punya alasan sendiri. Seperti itu kebenaran. Tapi kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan. Dan ketika kita saring dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa kita tidak sempurna dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan kemudian ketika kita mengetahui kita berdosa,
kita kembali kepada Tuhan. Dan kita tidak melakukannya lagi. Saya menuliskan ada beberapa statement. Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran, metanoia. Kata bertobat itu artinya metanoia. Tadinya saya lihat ke sini, perubahan pikiran saya melihat ke belakang. Berubah, saudara. Cara pikir dan hati kita. Itu namanya metanoia. Yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdosa, yes. Kita datang minta pengampunan, kita mendekat kepada Tuhan. Bukan lari daripada Tuhan. Bukan menjauh daripada Tuhan. Ada orang melakukan kesalahan dan menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada pelayanan. Menjauh daripada persekutuan orang kudus. Bukan, saudara. Pertobatan adalah mengakui kesalahan kita dan mendekat kepada Tuhan. Amin. Pertobatan adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Ingat anak bungsu yang bersalah di hadapan Tuhan, dia mengakui kesalahannya dan mengakui di rumah Bapakku banyak berkat. Dan dia datang kepada Bapaknya yang menyambut dia. Itulah pertobatan, perubahan pikiran dan hati. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini dalam kitab Yeremia pasal keempat kita belajar dua hal yang besar. Saudara tahu Allah ingin kita bertobat? Amin. Jangan pernah menghukum saudara, oh saya berdosa, saya tidak layak lagi. Saya sudah banyak sekali menyakiti hati Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita bertobat. Betul? Di dalam kitab Yesaya 1:8 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Mari kita ngomong-ngomong. Aku menyediakan diriku. Kamu datang, akui kesalahanmu, bertobat, dan berjanji tidak kembali lagi. Mari kita berperkara. Kalau perkara pertobatan itu terjadi, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tapi mari kita berperkara. Tuhan ingin kita berperkara dengan dia, ngomong-ngomong sama dia, mengakui dosa kita, pertobatan, perkara. Tuhan ingin kita berperkara dengan dia. Bukankah Tuhan kita, dia yang kudus, dia yang suci, dia yang adil, tetapi dia baik hati, kasihnya tidak berkesudahan. Amin. Nabi Yesaya dan bangsa Israel itu seringkali jatuh dan bangun, menyerahkan hidupnya kepada bangsa-bangsa sekelilingnya, menyembah berhala. Tuhan masih mengatakan, mari kita berperkara. Terlebih saudara dan saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita memiliki perjanjian yang lebih baik di dalam darah Kristus. Amin. Kalau perjanjian lama, setiap tahun saudara harus berkorban. Membawa sapi, domba, kambing domba, burung merpati, tepung. Setahun sekali. Setahun sekali ICA akan banyak kambing, sapi, burung, tepung. Bangsa Israel melakukan itu. Tapi sekarang sudah nggak ada karena bait suci tidak ada lagi. Itu dilakukan di bait suci dengan imam besarnya. Tapi kita punya perjanjian darah di dalam nama Tuhan Yesus. Korban sudah disembeli, yaitu anak domba Allah. Amin. Tetapi datang kepada Tuhan berperkara. Pertobatan harus kita ungkapkan. Ungkapkan dosa kita, kesalahan kita yang kita lakukan, kita sadari atau kita tidak sadari. Amin. Haleluya saudara sekalian. Ketika saya dulu masih mengikut yang lama, ketika berdosa, merasa berdosa, melakukan kesalahan, saya harus ke gereja dan ada di bilik. Di sana ada pastornya. Saya harus mengaku dosa saya. Pastor, saya sudah melakukan ini, saya ngomongin si ini, A dan B. Pulang lagi, diampuni kan? Dia sebagai perantara kepada Tuhan. Besoknya lagi saya melakukan kesalahan, minggu depan saya datang lagi hari Minggu ke gereja, masuk bilik lagi, dia ada di sana, saya mohon ampun kepada Tuhan. Ada perantara, tetapi Yesus sekarang perantara kita. Amin. Amin saudara, di dalam darah Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika kita mohon ampun akan dosa kita, saudara mengerti dosa saudara sudah semuanya disebutkan? Ada yang tidak kita sebutkan dan karena kita tidak tahu. Saya katakan, dunia ini membuat kita buta akan dosa. Seakan-akan itu baik dan benar, padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan.
dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Roh Kudus akan membawa doa kita, mohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Amin. Dan mengungkapnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, nah hari ini dalam kitab Yeremia kita belajar dua hal, saudara. Pertobatan. Apakah saya harus bertobat? Pertama, pertobatan harus dimulai daripada pemimpin. Saudara jemaat jangan, saya nggak usah. Kalau saudara nggak usah, ketika pemimpin diberkati, dari kepalanya Harun ke jenggot dan jubahnya turun, berarti berkatnya tidak turun juga. Saya ingin belajar daripada firman Tuhan ini, bahwa pemimpin di Israel berdosa semuanya. Itulah, sebagai pemimpin, kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya sudah katakan, kalau kita baca nanti, pemimpin itu adalah raja, imam di bait suci, dan para nabi. Dan pemimpin-pemimpin lainnya, mereka sudah melanggar semua kehendak hatinya Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak diizinkan bergaul dengan bangsa-bangsa sekelilingnya. Kenapa saudara? Tuhan sudah tahu mereka akan seperti mereka. Betul saja ketika mereka melihat, ada Raja Edom, Raja Midian. Tuhan minta raja. Mereka minta raja kepada Tuhan. Pada Tuhan ingin menjadi raja atas bangsa pilihannya. Mereka minta raja. Tuhan berikan Raja Saul. Saudara tahu Raja Saul di akhir hidupnya tidak setia. Lari daripada Tuhan. Tuhan ingin menjadi raja atas bangsa ini. Mereka minta raja manusia. Saudara sekalian, itulah kesalahan. Dan kalau kita lihat lagi kesalahan-kesalahan mereka, mari kita lihat. Pertobatan apa? Tapi saya ingatkan, seperti berkat Tuhan mengalir dari kepalanya, Harun turun ke jenggot berkatnya. Demikian pengampunan atas dosa mulai daripada pemimpin. Amin. Karena di dalam kehidupan pemimpin pada waktu itu benar-benar sudah kacau, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Para nabi dan imamnya, kita lihat Ratapan 4:13 mengatakan, hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya, yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sehingga pada suatu saat ketika sebelum raja yang berkuasa yang hancur pada itu, Raja Yosia, raja yang baik terakhir, ketika diangkat raja, dia melihat bait suci itu sudah sepi. Karena tidak ada orang yang beribadah lagi. Karena imamnya sudah bukan imam lagi. Saudara tahu fungsi imam pada saat itu? Menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Menjadi perantara, pendoa syafaat, pengampunan dosa, membakar korban dan sebagainya bagi jemaat sehingga mereka menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan fungsi imam itu sudah tidak ada lagi karena imamnya sudah berdosa meninggalkan fungsinya sebagai imam dan perantara. Tidak hanya imam, para nabi. Kalau kita lihat Ratapan 2:14 mengatakan, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Memang masih ada nabi yang baik, Yeremia, Nabi Habakuk. Nabi Habakuk juga nabi yang melihat kehancuran. Saudara ingat perkataan Habakuk di akhir daripada tulisan Habakuk? Saudara ingat apa yang dikatakan? Walaupun tidak ada kambing domba di kandang, ladang tidak menghasilkan, itu saudara-saudara bisa melihat kehancuran Yerusalem. Nabi Habakuk menangis menulis ini. Tetapi dia katakan, aku tetap bersuka dan di hadapan Tuhan. Dia melihat kehancuran Yerusalem. Pertanian, perkebunan hancur, sawah nggak ada hasilnya. Semua ternak sapi habis semuanya mati. Kalau nggak mati, diambil orang Babilonia. Itulah penghukuman daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemimpinnya tidak ada yang benar. Kalau kita lihat lagi, tidak hanya imam dan pemimpin dan para nabi-nabinya, kita lihat Raja Zedekia yang terakhir. Kita lihat di dalam 2 Tawari 36:11-13. Zedekia berumur 21 tahun dan pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem,
Ia melakukan apa? Apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Yahweh. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Hidup bangsa ini dimulai dari pemimpinnya sudah bobrok, tidak bermoral, tidak lagi menyembah Yahweh. Dan kita tahu mereka semua berdosa. Kalau pemimpin melakukan kesalahan, rakyatnya juga mengikut-ikut, saudara. Ketika pemimpin mengizinkan kehidupan negaranya berkongsi, bersekutu dengan bangsa asing, apa yang terjadi? Mereka juga ikut-ikutan, di mana Tuhan melarang mereka dari awal supaya tidak bergaul dengan bangsa asing, tidak boleh kawin bahkan nikah dengan bangsa asing. Saudara, mereka melanggar segala rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Apakah saudara hari-hari ini sebagai pemimpin, sebagai jemaat kita melanggar perintah Tuhan, kehendak Tuhan? Dalam kehidupan pribadi saudara, dalam saudara mengambil keputusan, saudara hati-hati saudara. Apa yang terjadi di sini memberikan kita suatu pengharapan di dalam Tuhan, agar kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ketika saya membahas, memikirkan dan menganalisa kenapa sih Tuhan hancurkan bait suci? Kenapa sih Tuhan hancurkan ICA misalnya? Bukankah tempat ini kita datang bersekutu memuji namanya? Bukankah di tempat ini kita minta ampun kepada Tuhan? Betul? Betul saudara? Kita datang bersama, kenapa Tuhan hancurkan bait suci? Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus sendiri menghancurkan bait suci. Saudara tahu bahwa Yesus menghancurkan bait suci? Saya runtuhkan tembok-tembok bait suci, dalam 3 hari saya bangun kembali. Artinya apa saudara? Sudah waktunya bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak menyembah Tuhan di ICA, di gedung ICA, tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menyembah Dia. Amin. Di dalam Yesus kita menyembah Dia. Dan saya ingin katakan, dosa bangsa Israel ini, pemimpinnya, rajanya, para nabinya, imamnya menyesatkan rakyat dan semuanya berdosa. Saudara, dari awal saya katakan, Tuhan tidak menginginkan raja manusia. Bagi kita harus tahu, kita boleh memilih presiden, kita boleh mendoakan presiden Indonesia, amin. Tetapi presiden yang paling tinggi dalam kehidupan kita adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Kita mendoakan, tetapi raja kita adalah Yesus. Karena Yesus dan Allah itu dari dulu ingin selalu menjadi raja, punya otoritas dalam kehidupan kita. Jangan menjadikan manusia, figur manusia, dialah segala-galanya. Masa pacaran boleh. Ada tokoh-tokoh yang begitu punya karisma, kita menjadikan dia segala-galanya menurut dia. Kita pasang di Facebook berkali-kali. Yesus adalah raja saudara. Yesus tidak hanya raja, tetapi dia adalah gembala agung kita. Amin. Kita harus mengikuti peraturan pemerintah, di atas segala-galanya adalah kebenaran firman Tuhan. Dia akan membimbing kita di dalam firman-Nya karena dia adalah gembala agung bagi kita. Amin. Dan dia adalah imam agung kita. Jangan mendengarkan perkataan hamba Tuhan semata-mata, cek kebenaran firman Tuhan. Jangan mengagung-agungkan seseorang, oh dia dipakai Tuhan luar biasa. Yes, bagi berkat manusia, umat pada waktu itu. Tetapi Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah sama. Dia adalah imam besar kita, dia imam agung kita, dia perantara kita saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Bangsa Israel gagal di dalam 3 hal ini. Imam gagal, raja gagal, pemimpin gagal. Kita punya satu Yesus, dia raja, imam, dan hamba Tuhan. Dan menjadi imam dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Israel gagal dengan raja, imam, dan pemimpin manusia. Yesus datang untuk semuanya itu. Haleluya. Amin saudara. Nah, pertanyaan saya untuk poin pertama ini, seberapa jauh Anda, kita semua menjadikan Yesus sebagai raja atas kehidupan kita?
Atau saudara menjadikan hidup saudara raja? Saya putuskan dengan apa yang saya punya. Uang-uang saya ini, hidup-hidup saya ini, saudara putuskan sendiri seperti saudara raja atas hidup saudara. Tadi pagi saya membahas dalam doa pagi, bagaimana kita mengiring Yesus, menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Rasul Yohanes Pembaptis mengatakan, dia harus semakin besar dan saya harus semakin kecil dan berkurang. Bukan kita semakin besar, ya nggak apa-apalah, samalah. Saudara menjadikan saudara sama dengan Tuhan. Dia mau menjadi raja atas hidup kita. Katakan kiri kanan, Yesus rajamu, tahu? Pertanyaan untuk saudara renungkan, seberapa jauh saudara menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan saudara? Seberapa jauh saudara menjadikan Yesus sebagai imam besarmu dan gembala agungmu? Pikirkan itu di rumah. Poin kedua, pertobatan. Tadi dimulai dari pemimpin, pertobatan dengan melepaskan diri kita dari dunia. Dunia apa yang saudara miliki hari-hari ini? Dunia saya sendiri, Pak. Saudara, di dalam pasal keempat ini, saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel di bawah raja-raja yang nggak benar ini, sampai Raja Zedekia ini, mereka bekerja sama dengan bangsa Edom. Edom ya. Edom itu adalah keturunan dari Esau. Jadi ada Yakub, turun-turun Israel. Esau, turun-turun Edom. Ya, sebenarnya saudara jauh gitu ya. Bangsa Israel bekerja sama dengan Edom untuk melawan Babilonia. Mereka, kita kuat, kita kerjasama dengan Edom. Tapi akhirnya Edom mengkhianati Israel. Sehingga Babilonia menghancurkan Israel dan semua-muanya. Dan kemudian apa yang dilakukan Edom? Edom menertawakan Yerusalem yang dulu hebat, beautiful, mulia. Diketawain sama Edom. Dan dihina. By the way, kalau saudara adalah umat Tuhan seperti bangsa Israel masih ada sampai saat ini. Tuhan mendidik pada waktu itu. Tapi bangsa Edom yang menghina bangsa Israel, yang mengkhianati bangsa Israel, itu sudah tidak ada pada saat ini. Sudah tidak ada lagi. Saudara, mungkin kita, karena kesalahan kita bergaul dengan Edom. Apa artinya Edom? Dunia. Kalau saya bicara Edom itu berarti dunia. Seberapa jauh saudara bergaul dengan Edom? Seberapa jauh saudara bersekutu dengan Edom? Apa sih Pak Edom? Pertama kita lihat Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya bersahabat dengan dunia, menjadikan Tuhan bukan hanya tidak seperti musuh, tetapi menjadi musuh. Ketika Allah menghukumi Yerusalem, Yeremia mengatakan dia seperti musuh kita. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan Tuhan musuh, bukan seperti musuh lagi. Musuh, saudara. Tuhan tidak ingin kita bergaul dengan Edom. Apa artinya bergaul, Pak? Edom itu berbicara tentang nilai-nilai dunia, filosofi dunia. Kelihatannya baik, Pak. Ya baik, tapi belum tentu benar. Baik memang baik. Banyak sekali filosofi dunia itu baik adanya. Belum tentu benar. Saudara, hari-hari ini seperti Marco, Jonathan itu masih bertumbuh kan. Kehidupan rohaninya belum mengerti benar firman Tuhan. Yang dibawa pulang adalah nilai-nilai dunia. Ya kan? Pertemanannya, sekolahnya, ajaran gurunya. Betul? So, kalau saudara dari YouTube, dari Facebook, seakan-akan itu benar. Contohnya, kebenaran dunia. Ya kan? Kalau dia berbuat jahat kepada dia, seharusnya dia balas dong, biar adil. Betul? Ya kan? Kamu sebagai umat Tuhan, ya kasihilah saudara-saudaramu. Kebenaran firman Tuhan, pipimu ditampar sebelah kiri, kasihkan mukamu. Saya tambahin. Itu kebenaran firman Tuhan.
Ketika orang menjahili saudara menjadi musuhmu, kasihilah musuhmu. Ya, muka dengan senyummu. Betul saudara? Nilai dunia, filosofi dunia sepertinya baik adanya. Saudara tahu apa yang terjadi dosa daripada sehingga Tuhan menghancurkan bangsa Israel ini. Kalau saya bacakan satu ayat, tidak ada di atas. Ratapan 4 ayat 6 mengatakan, kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkit tanpa ada tangan yang memukulnya. Saudara tahu cerita Sodom dan Gomora? Ya kan? Apa yang terjadi di sana? Dosanya luar biasa, saudara. Dosanya sangat-sangat luar biasa. Dari kata Sodom, lahirlah kata sodomi. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada dalam perjanjian lama, suatu saat Tuhan mengirimkan malaikatnya. Malaikat dalam bentuk laki-laki. Ke rumah Lot. Dan semua orang di dalam kisah itu, perjanjian lama, semua orang laki-laki yang tua dan muda, laki-laki, datang ke rumah Lot. Di manakah pria itu? Suruh dia keluar, kami akan melakukan seks dengan dia. Gitu parahnya, saudara. Yang tua, yang muda, laki-laki, ingin melakukan hubungan seksual sesama jenis. Itu terjadi. Yeremia 4 ayat 6 tadi mengatakan, kedurjanaan putri bangsaku yang melebihi dosa Sodom. Jadi pada saat itu Tuhan menghancurkan Yerusalem, dosanya Yerusalem itu lebih parah daripada dosa Sodom dan Gomora. Itulah makanya Tuhan menghancurkannya. Dulu Tuhan menghancurkan dengan bencana alam. Sehingga ada terjadi belerang dan sebagainya. Tapi Yerusalem dihancurkan dengan tangan Tuhan sendiri. Saya bisa merasakan betapa hebat dosanya pada waktu itu. Karena apa, saudara? Tidak hanya pemimpinnya, tetapi mereka bergaul dengan dunia. Dunia apa yang saudara kompromikan pada hari-hari ini? Di Amerika, LGBTQ+ sudah menjadi biasa. Dan mereka seperti di atas hukum. Kehidupan homoseksual, lesbian sudah merajalela. Seperti biasa. Ada orang sampai mengatakan, ya nggak apa-apa. Bahkan ada gereja yang mengizinkan memberkati pernikahan sesama jenis. Kelihatannya baik. Firman Tuhan, Sodom aja dihancurkan karena itu. Hati-hati, saudara. Ingat, saudara, kita tidak membenci orang berdosa. Kita membenci dosa. Itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan membenci dosa. Dia mengasihi orang berdosa. Kita dulu berdosa, Tuhan selamatkan kita. Jangan kita menghukum manusianya, kita benci akan dosanya. Yang saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan, jangan kita memiliki persekutuan dengan Edom, dengan dunia. Filosofi, nilai-nilai dunia. Pak, saya nggak ngerti, Pak. Saya SD nggak lulus, Pak. Yang saya tahu Facebook, YouTube. Serius, saudara, ada Roh Kudus. Discernment. Dengan Roh Allah, saudara bisa mengetahui ini benar atau tidak benar. Amin. Saudara tidak perlu sekolah tinggi. Saudara tidak perlu sekolah Alkitab. Roh Kudus diberikan bagi kita semuanya. Kita harus tahu dalam situasi apapun, keadaan apapun, dalam pergaulan saudara, perkataan orang. Oh, ini kayaknya gimana gitu. Itu namanya discernment. Roh Kudus berbicara kepada saudara. Amin. Bukan hanya berbicara tentang LGBTQ+, tetapi kita berbicara banyak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, Yesus memperingati di ayat Yohanes 17 ayat 15-18. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya apa, saudara? Saudara, saya kata-kata, oh Pak, saya nggak mau Edom.
Saya nggak mau bergaul Edom, saya mau ke gunung aja semedi. Tidak saudara, Tuhan mengutus kita ke dunia. Ingat saudara, bukan berasal dari dunia. Amin. Apa artinya? Saudara dilindungi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ketika saya mengatakan dosa Edom, jangan bergaul dengan Edom. Bukan saudara menarik diri dari dunia. Bukan. Saudara diutus ke dunia. Tapi ingat saudara bukan orang Edom. Saudara bukan dari dunia ini. Karena kebenaran Tuhan sudah ada dalam kehidupan saudara. Harus hati-hati. Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita semuanya. Amin. Jadi perhatikan pergaulan saudara. Tetap menjaga diri saudara. Roh Kudus menjaga saudara ketika ada paham-paham dunia, nilai dunia, filosofi dunia. Jangan sampai itu menggantikan kebenaran firman Tuhan. Jadi maksudnya apa Pak Ari? Jangan sampai kompromi. Jauh daripada kehidupan kita mengkompromikan kebenaran Tuhan dengan nilai-nilai dunia. Amin. Tidak hanya jangan kompromi, jangan bertahan. Oh sudah dia itu keputusan dia ya udah biarin aja. Yang penting saya nggak ikutan. Sebagai orang yang mengenal kebenaran, saudara diutus ke dunia ini, tidak hanya saudara tidak kompromi, tidak hanya bertahan, tapi saudara harus menyerang dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana Pak, saya nggak ngerti firman Tuhan. Baca dan belajar. Roh Kudus ada akan memampukan saudara. Apakah saudara belajar? Baca aja nggak ada waktu Pak. Baca aja nggak, apalagi belajar. Yang itu kita harus lakukan, baca, belajar, dan satu ayat pun ketika saudara mencari, Roh Kudus akan menjelaskan kepada saudara. Itu akan menjadi kebenaran saudara, bekal saudara ketika saudara bergaul dengan Edom. Sehingga filosofi ajaran dunia tidak masuk dalam kehidupan saudara. Dan itu Tuhan tidak suka. Tuhan menghancurkan. Yerusalem adalah salah satu contoh itu. Karena mempengaruhi mereka, kehidupan moral mereka, kehidupan penyembahan mereka. Mereka menyembah berhala. Oh nggak apa-apalah, minggu ke gereja. Ya kan? Hari-hari berikutnya, menyembah yang lain. Yang penting kan gereja. Tuhan tidak bisa diduakan. Tuhan itu Allah yang penjemburu. Bangsa Israel melakukan itu. Bergaul dengan Edom. Bersekutu dengan Edom, dunia. Dan akhirnya terpengaruh oleh dunia. Dan Tuhan hanguskan itu. Amin. Berat saudara? Roma 12:2 tidak ada di sana. Roma 12:2 kita tahu semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Perintah Tuhan berubahlah. Katakan kiri kanan, hei kamu harus berubah. Oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau saudara kita tidak mengubah pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara tidak bisa membedakannya. Betul? Saudara pilih jeruk, saudara tutup mata, pulang rumah, saudara diomelin. Kita harus buka mata rohani kita membaca firman Tuhan sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang busuk, mana yang suci. Amin saudara? Ada yang tersinggung di sini? Jangan belajar dari dunia. Amin. Pertanyaan saya, poin kedua. Sampai sejauh mana saudara bergaul dengan Edom? Sampai sejauh mana nilai-nilai Edom, nilai dunia itu masuk dalam pemikiran saudara. Saya punya tugas saudara. Ketika hari-hari berikutnya saudara melakukan sesuatu keputusan, saudara berbicara, saudara bercanda, ya, saudara melakukan bahkan pelayanan, apakah saudara melakukan buat Tuhan atau sekedar buat Edom? Live stream. Buat dunia tuh, dunia maya.
Betul? Yang tamborin, betul. Betul. Iya, saudara lakukan buat siapa? Buat Tuhan? Buat jemaat Tuhan? Atau buat Edom? Mari kita tilik hati kita hari-hari ini. Ketika saudara melayani atasan saudara, apakah saudara seperti melayani Tuhan yang sudah memberikan pekerjaan buat saudara, berkat buat saudara? Atau kalau saudara memakai nilai-nilai Edom? Dia pasang muka masem, saya pasang muka tom yam kung. Lebih asem lagi. Dia ngambek, saya ngambek lebih hebat, seminggu saya nggak masakin. Atau masaknya asin-asin. Saudara mengikuti dunia, Edom itu. Amin, kembali kepada firman Tuhan, kasih. Pengampunan itu dimulai dari kasih Allah. Mari kita menerima pengampunan kasih Allah, kita melakukan mengikuti Tuhan dengan kasih Allah. Amin. Jadi hari ini kita perlu bertobat, dua hal. Setiap kita jangan mengandalkan manusia. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Imam. Saya sebagai pastor pun melakukan banyak kesalahan. Ingat awal-awal saya katakan, Tuhan Yesus katakan, Pastor Ari dosanya banyak. Betul? Hanya Yesus Kristus yang tanpa dosa. Dialah Imam Agung yang benar dan perantara kita di surga. Amin. Disinilah kita belajar tentang Tuhan Yesusnya. Jadikan dia Raja, Imam dalam kehidupan kita. Dan gembala dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah menyesatkan kita. Karena dia tahu jalan, dia tahu kebenaran, dia memberikan kehidupan. Ya. Dan yang kedua, sampai di mana saudara bergaul dengan Edom? Jawab sendiri, saudara. Tapi kabar sukacitanya adalah di 2 Tawari 7, 14, 15. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan gereja saudara, memulihkan keluarga saudara, memulihkan pekerjaan saudara. Amin. Pasal berikutnya, sekarang. Sekarang berarti sekarang. Bukan dulu. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari hati saudara. Ketika saudara sudah jauh meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gembala dan imam saudara. Ketika saudara terlalu jauh bergaul dengan dunia, sekarang Tuhan menantikan doa saudara. Dia ingin memberikan pengampunan. Dia ingin mendengarkan ucapan mulut saudara. Tuhan, saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Ampuni saya. Tidak hanya sampai di situ. Saudara tahu dosa saudara, minta ampun dan berbalik daripada itu semuanya. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.